Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan meneruskan kuliah politik Islam, politik syariah. Hari ini saya akan menyumberkan kajian kita hari ini dari kitab Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah yang dikarang oleh ulama besar dari Al-Azhar Mesir, Syekh Imam Muhammad Abu Zahrah, profesor. Karangannya kan terkenal diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul sebentar ini kitabnya. Ini terjemahan pertama sepertinya di Logos penerbitnya. Ini zaman saya masih kuliah tahun berapa itu 2004 atau 2003 ini. Saya dapat di fotokopian bukunya bagus, jadi saya fotokopi buku fotokopian. Tapi yang terbitan terbaru saya juga punya, ada 2 jilid Yang pertama itu yang jilid mazhab politik, yang satu itu mazhab fikih. Ini kita sebenarnya masuk ke mazhab politik. Jadi sebagaimana hari ini sekarang politik Islam dalam hal ini adalah sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah, itu menjadi hal yang viral, kemudian dikesankan buruk, dikriminalisasi, dianggap ideologi teroris gitu. Padahal dalam perdebatan akademis, ini kan buku akademis, buku ilmiah, buku yang ditulis oleh ulama di bidangnya, perbedaan pendapat dalam hal ini masalah khilafah itu sudah ada sejak dulu. Tapi dalam hal apa? Kita simak tulisan dari Profesor Dr. Muhammad Abu Zahrah. Jadi mazhab politik dalam hal ini politik Islam nanti kita akan kaji juga. Ada Syiah, ada Ahlus Sunnah, itu dalam hal ini juga mazhab politik Kemudian Khawarij dan seterusnya. Nah, itu berkisar pada masalah kekhalifahan. Perbedaannya adalah dalam masalah kekhalifahan. Apa itu kekhilafahan itu? Kata Syekh Abu Zahrah, itu adalah al-imamatul kubro, kepemimpinan umum, kepemimpinan besar, kepemimpinan puncak kaum muslimin. Karena yang memegang jabatan ini merupakan pemimpin tertinggi kaum muslimin dan pengganti Nabi dalam mengurus kehidupan mereka. Dinamakan juga dengan imamah, jadi tidak perlu fanatik istilah khilafah. Imamah juga itu sama maksudnya, karena seorang khalifah juga disebut imam yang wajib dipatuhi dan rakyat berbaiat di belakangnya, sholat di belakangnya, seperti mereka yang melaksanakan sholat, begitu. Jadi perintah kenabian itu menuntut seorang imam untuk berada ada di tengah kaum muslimin, memperhatikan kemaslahatan dunia mereka, memelihara agama mereka yang diridhoi tentu saja, menjamin kemerdekaan akidah, jiwa dan harta mereka dalam ruang lingkup syariat Islam. Itu Lalu yang diperdebatkan itu apa? Apakah wajibnya khilafah? Apakah khilafah wajib diterapkan atau tidak? Itu tidak ada perbedaan. Saya kutipkan tulisan beliau. Kewajiban untuk mendirikan kekhalifahan yang bersifat kenabian dan kemaslahatan yang dapat menegakkan keadilan dan mencegah timbulnya kezaliman telah menjadi kesepakatan semua mazhab politik dalam Islam tanpa kecuali. Mazhab besar, mazhab politik Syiah, Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kok nggak mewajibkan, juga kan aneh. Jadi bertentangan dengan para ulama kita dahulu.
Ini menurut beliau mengutip Ibnu Hazm menyatakan semua penganut mazhab Ahlussunnah, Murji'ah dan Khawarij sepakat tentang kewajiban mendirikan imamah dan umat wajib mematuhi imam yang adil, yaitu yang menegakkan hukum-hukum Allah dan menerapkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Itu Anda ikut siapa itu mengkriminalisasi khilafah, menghargamatikan demokrasi gitu. Berbeda dengan penganut mazhab di atas, ada kelompok kecil namanya Najdat yang merupakan pecahan dari Khawarij mengatakan rakyat tidak wajib mematuhi imam. Itu kelompok yang sudah tidak ada ya. Jadi untuk membatalkan kelompok orang yang menolak kewajiban mendirikan imamah, khilafah, negara Islam, daulah Islam, yaitu istilah yang sama, sultan. Terus ini beliau menyampaikan di dalam kitabnya ini, untuk membatalkan dan menolak pendapat mereka sudah cukup pendapat yang menolak kewajiban khilafah. Adanya ijma dari semua kelompok yang disebutkan pertama tadi, Ahlussunnah loh, Khawarij juga. Juga dengan adanya Al-Quran dan As-Sunnah yang mewajibkan kepatuhan kepada imam, seperti dalam firman ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, serta beberapa hadis tentang kewajiban patuh kepada imam dan kewajiban mendirikan imamah. Jadi ini bukan yang diperdebatkan kewajibannya. Salah paham kalau Anda memperdebatkan kewajibannya. Tidak ada perdebatan dari mazhab-mazhab politik, mazhab siasah Islam yang ada terkait dengan kewajiban membentuk imamah yang berfungsi sebagai pengganti Nabi, itu tidak ada. Nah, yang berbeda itu apa? Ada 4 persoalan menurut Profesor Dr. Muhammad Abu Zahroh. 1. Apakah boleh ada 2 khilafah ataukah harus 1 khilafah dalam satu waktu? Nah, itu diperdebatkan. 2. Persyaratan wajib dari suku Quraisy. Nah, itu diperdebatkan. Jangan menolak khilafah alasannya bukan orang Quraisy. Ini perdebatan itu. Yang tidak diperdebatkan tuh wajibnya menerapkan syariat Islam yang dipimpin oleh seorang khilafah atau imamah. Kata Syekh Muhammad Abu Zahroh mengutip, ini adalah kesepakatan dari semua mazhab. Yang ketiga, yang diperdebatkan di dalam politik Islam, dalam mazhab politik maksudnya, kemestian bersihnya seorang khilafah dari perbuatan dosa. Ini masuk Syiah apakah imam itu harus maksum atau tidak? Kalau Ahlussunnah kan tidak. Apakah khilafah mesti dari keturunan Quraisy atau boleh juga berasal dari yang lain? Nah, ini ada hampir mirip dengan yang kedua. Nah, itulah yang menjadi pokok perbedaan pendapat mazhab yang akan terlihat di dalam buku ini pada pembahasan berikutnya. Karena pada awalnya perbedaan sekitar masalah kekhalifahan belum melahirkan mazhab-mazhab yang ada tadi, Sunnah, Syiah, Khawarij. Karena suatu mazhab memerlukan metode ilmiah dari pemikirnya sehingga dapat membangun prinsip-prinsip pemikiran yang khas dan jelas. Kemudian setiap metode itu mempunyai kelompok yang menganut prinsip itu dengan kuat, menumbuhkannya, mengembangkannya, memodifikasinya, membelanya begitu, dan menerapkannya dalam berbagai pembahasan dan pengkajian. Nah, semula ketika semua metode mazhab dan kelompok itu timbul, yang muncul adalah perbedaan pendapat. Lalu bertebaran pemikiran yang berbeda, lalu setiap pemikiran dilacak dan para penganut setiap pemikiran diketahui, maka terbentuklah mazhab-mazhab. Jadi kesimpulannya ada 2 masalah yang perlu dijelaskan. Pertama, ruang lingkup perbedaan yang timbul di sekitar khilafah tadi bukan wajibnya, tapi syarat-syarat afdoliyatnya, hal-hal yang sifatnya tidak pokok gitu. Kedua, hal-hal yang disepakati dalam masalah ini
semuanya terjadi masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Ini sudah disepakati di masa Khulafaur Rasyidin itu. Ya, kok malah khilafah tidak cocok zaman ini, kata Pak Emput itu. Ya, salah, Anda bukan ulama. Dan masa-masa politik ini ya, muncul di masa dinasti Umayyah. Ya, ini nanti lanjutan keduanya kita akan bahas ya, periodisasi perbedaan mengenai khilafah. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.